Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat keberhasilan program migrasi TV digital atau analog switch off kini sebesar 517 stasiun televisi sudah bermigrasi penuh ke siaran TV digital. Direktur Penyiaran Ditjen PPI Kementerian Kominfo, Geriantika Kurnia memastikan untuk terus berupaya melakukan sosialisasi siaran TV digital kepada masyarakat guna tercapainya analog switch off secara menyeluruh di Indonesia. Sejak dimulainya program penghentian siaran analog atau analog switch off pada November 2022 lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini mencatat sudah terdapat 517 stasiun televisi yang telah bermigrasi ke siaran TV digital. Direktur Penyiaran Ditjen PPI Kementerian Kominfo, Geriantika Kurnia mengatakan, saat ini masih tersisa 124 stasiun TV yang belum menerapkan ASO dan masih menyiarkan siaran analog di daerahnya masing-masing. Namun Geri memastikan jumlah stasiun TV analog tersebut akan semakin berkurang seiring dengan dimulainya proses ASO di daerah-daerah luar Pulau Jawa seperti di Bali, Palembang, dan Banjarmasin yang akan dilaksanakan pada 20 Maret 2023 mendatang. Adapun saat ini Kementerian Kominfo bekerja sama dengan seluruh lembaga penyiaran swasta untuk terus berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait siaran TV digital di wilayah siaran masing-masing guna tercapainya analog switch off secara menyeluruh di Indonesia. Geri juga meminta kepada seluruh vendor yang menyediakan set-top box untuk jangan memainkan harga, mengingat masih banyaknya masyarakat yang ingin beralih ke siaran digital karena tingginya harga yang ditawarkan oleh retail. Nah, keberhasilan Bu Niken sekarang jumlah siaran yang 695 TV analog sudah berpindah ke siaran digital itu 571 siaran TV digital. Jadi alhamdulillah berhasil secara nasional. Ada sekitar 124 lagi yang masih siaran analog. Tapi mereka dalam berproses. Informasi lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengikuti acara APBD Awards dan Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah tahun 2023. John Wempi Wetipo dalam sambutannya menegaskan bahwa percepatan realisasi APBD sejak awal tahun perlu dilakukan, sehingga dapat meningkatkan belanja rumah tangga dan ekonomi masyarakat. Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo dalam acara APBD Awards mendorong pemerintah daerah mempercepat realisasi APBD untuk mengembangkan perekonomian daerah mereka masing-masing. Lebih lanjut, Wempi menyampaikan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan Kemendagri, lambatnya realisasi belanja APBD pada tahun anggaran 2022 disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti pelaksanaan lelang yang terlambat. Faktor lain, perencanaan rancangan bangun rinci atau detail engineering design pada tahun anggaran yang sama dengan kegiatan fisik. Dengan demikian, jika pelaksanaan rancangan bangun rinci itu terlambat, maka hal tersebut mengakibatkan kegiatan fisik juga terlambat. Penyebab lambatnya realisasi belanja APBD tahun 2022 antara lain pelaksanaan lelang terlambat. Karena pada umumnya proses lelang baru dimulai pada bulan April dan bahkan ada yang baru dimulai pada bulan Agustus atau September. Selain itu, Wempi menyampaikan sejumlah langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah demi mengoptimalkan capaian target belanja APBD. Di antaranya, daerah perlu mempercepat belanja daerah melalui e-katalog lokal, toko daring, serta penggunaan kartu kredit pemerintah daerah. Saya haturkan rasa bangga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah yang telah mengoptimalkan penyerapan realisasi APBD tahun anggaran 2022. Semoga di tahun anggaran 2023 dapat semakin ditingkatkan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, patut, wajar, rasional, dan akuntabel. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menjelaskan kondisi sistem keuangan di Indonesia khususnya perbankan di tengah 3 bank di Amerika, yakni Silicon Valley Bank, Silvergate Bank, dan Signature Bank yang bangkrut. Menurutnya perbankan di Indonesia tetap terjaga baik dari sisi permodalan, risiko kredit maupun likuiditas. Dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 15 sampai dengan 16 Maret 2023, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio
menjelaskan kondisi sistem keuangan di Indonesia, khususnya perbankan di tengah 3 bank di Amerika Serikat, yakni Silicon Valley Bank, Silvergate Bank, dan Signature Bank yang bangkrut. Menurut Peri, perbankan di Indonesia tetap terjaga baik dari sisi permodalan, risiko kredit maupun likuiditas. Pada Februari 2023, rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga tercatat tinggi mencapai 29,09%. Perkembangan ini sejalan dengan stance kebijakan likuiditas yang akomodatif oleh Bank Indonesia guna mendukung ketersediaan dana bagi perbankan untuk penyaluran kredit atau pembiayaan bagi dunia usaha. Dengan longgarnya likuiditas, suku bunga perbankan juga tetap kondusif dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Peri menambahkan untuk permodalan perbankan kuat dengan rasio kecukupan modal sebesar 25,88% pada Januari 2023. Serta risiko kredit juga terkendali, tercermin dari rasio kredit bermasalah yang rendah sebesar 2,59% bruto dan 0,76% neto pada Januari 2023. Dari hasil stress test BI juga menunjukkan ketahanan perbankan Indonesia yang kuat. Kedepan, BI akan terus memperkuat sinergi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan, terdiri dari BI, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Keuangan dalam memitigasi berbagai risiko makroekonomi domestik dan global. Berbagai kondisi tersebut menopang ketahanan perbankan Indonesia, sehingga diperkirakan kinerjanya tidak terdampak langsung oleh dinamika penutupan 3 bank di Amerika Serikat. Kementerian Perhubungan menyelenggarakan beberapa program mudik gratis 2023, salah satunya via kereta api. Program mudik gratis ini disediakan dengan kapasitas 46.000 lebih penumpang yang telah dibuka pendaftarannya sejak Maret 2023 hingga 3 Mei 2023. Menjelang bulan Ramadan, masyarakat Indonesia akan melakukan tradisi mudik atau pulang kampung. Para pemudik biasanya menggunakan transportasi pribadi seperti mobil dan motor. Mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, Kementerian Perhubungan menghadirkan fasilitas mudik gratis yang disebut dengan Modis 2023. Layanan mudik ini menawarkan para pemotor menggunakan kereta api untuk pulang ke kampung halaman, sementara motor pemudik diangkut menggunakan kereta sampai ke tempat tujuan. Dengan begitu, mudik bisa lebih aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut mudik 2023 diprediksi pemudik motor akan mencapai 25,13 juta orang atau 20,3% dari total prediksi pemudik tahun ini yang mencapai 123,8 juta orang. Untuk persyaratan dan info lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi laman mudikgratis.debhub.go.id. Pemirsa, setelah jeda berikut kami akan kembali dengan informasi masih perlukah belangko KTP di era digitalisasi? Sesaat lagi.